Di podcast kita yang dibuat dengan penuh cinta dan sedikit panik karena deadline. Ini dia Ngobrol Santuy. Bersama aku Nuraini sebagai moderator. Aku Febri Maharani sebagai narasumber. Kali ini kita akan membahas tentang demokrasi di Indonesia antara idealisme dan Realita. simak sampai akhir ya. Kalau kita bicara demokrasi nih, semua orang pasti setuju itu hal baik. Tapi kadang kita juga nggak sepenuhnya paham apa itu demokrasi secara utuh. Boleh dijelasin dulu nggak? Apa sih makna demokrasi dari sisi ideal itu? What? Jadi, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Itu konsep dasarnya. Tapi, dalam praktiknya, demokrasi itu jauh lebih kompleks. Ada nilai-nilai yang melekat seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan di hadapan hukum, partisipasi publik, dan transparansi. Jadi bukan cuma soal pemilu 5 tahun sekali ya? Justru itu hanyalah salah satu instrumennya. Demokrasi ideal melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan secara terus-menerus, bukan hanya saat pemilu itu aja. Misalnya lewat musyawarah, demonstrasi damai, petisi, hingga partisipasi dalam kebijakan lokal. Tapi kayaknya yang sering dipraktikkan di Indonesia itu baru sebatas prosedur formal ya. Contohnya itu coblos selesai, rakyat diaktifkan, dan pemilu aja. Nah, kalau kita lihat hari ini banyak yang kecewa ya. Orang bilang demokrasi hanya formalitas, pemilu jadi ajang transaksional. Kenapa bisa gitu? What? Salah satu faktornya adalah belum terbentuknya kultur demokrasi. Kita punya sistem demokratis, tapi masih menggunakan cara berpikir feodal dan patron klien. Artinya kita menjalankan demokrasi dengan mentalitas non-demokrasi. Ya, betul sekali. Kita memilih langsung, tapi pilihannya itu seringkali berdasarkan uang, relasi, atau popularitas, bukan gagasan. Lalu oligarki juga bermain besar. Banyak partai dikuasai oleh segelintir elit. Ada juga yang menyebutkan demokrasi elektoral.
kita hanya sekedar prosedural. Iya, itu benar. Kita berhasil menyelenggarakan pemilu secara berkala, tapi belum tentu menghasilkan pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel itu apa? What? Jadi, akuntabel itu pemerintahan yang bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang dibuat. Ini berarti bahwa harus memperbaiki sistem pendidikan politik, reformasi partai, terus perkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran politik. Kalau dari warga, harus warga itu kalau dari warga, kewajiban warga itu jangan hanya jadi pemilih pasif. Dia harus ikut aktif dalam ruang-ruang diskusi publik, komunitas, maupun musyawarah lokal. Bahkan hal sederhana kayak ikut rukun tetangga, pun bagian dari demokrasi. Kadang kita merasa nggak punya pengaruh, tapi kalau semua berpikir begitu, ya demokrasi nggak jalan ya. Ya betul itu, demokrasi itu kan kolektif ya. Satu suara memang kecil, tapi banyak suara kecil bisa jadi perubahan besar. Dan mungkin kita perlu belajar dari sejarah juga ya, bahwa demokrasi itu diperjuangkan, bukan hadiah dari elit. Setuju banget, demokrasi nggak otomatis hadir. Ia tumbuh karena rakyat berani melawan, bersuara, dan menjaga akarnya. Bahkan kadang mereka juga nggak transparan dalam mengambil keputusan. Misalnya dalam pencalonan pejabat publik gitu. Dan ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada partai, bisa muncul gejala apatisme atau malah populisme. Tepat sekali. Populisme muncul saat rakyat merasa ditinggalkan oleh sistem. Mereka butuh sosok yang mengerti mereka, walaupun kadang sosok itu manipulatif. Kalau kita lihat sekarang nih, banyak aktivisme yang pindah ke dunia digital. Demo bisa lewat petisi online, opini di medsos viral. Apakah itu bisa jadi peluang untuk demokrasi? Ya, sangat bisa. Digitalisasi membuka ruang baru untuk partisipasi. Rakyat bisa lebih cepat menyuarakan pendapat, mengawasi kebijakan, bahkan mengorganisasikan gerakan. Tapi juga banyak hoaks, polarisasi, buzzer-buzzer. Nah, itu tuh merupakan beberapa ancamannya. Demokrasi digital tanpa literasi digital juga bisa jadi bumerang. Orang gampang termakan informasi palsu, makin terpopularisasi karena algoritma medsos memperkuat echo chamber. Akhirnya, demokrasi jadi ajang saling serang, Akhirnya demokrasi jadi ajang saling perang, bukan tempat untuk ruang dialog gitu. Kan kadang mereka juga nggak transparan dalam mengambil keputusan. Misalnya dalam pencalonan pejabat publik gitu. Dan ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada partai,
bisa muncul gejala apatisme atau malah populisme? Tepat sekali. Populisme muncul saat masyarakat populisme muncul saat rakyat merasa ditinggalkan oleh sistem. Mereka butuh sosok yang mengerti mereka, walaupun kadang sosok itu manipulatif. Kalau kita lihat sekarang nih, banyak aktivisme yang pindah ke dunia digital. Demo bisa lewat petisi online, opini di medsos viral. Apakah itu bisa jadi peluang untuk demokrasi? Ya, sertai. Terus perkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran politik. Kalau dari warga, harus warga itu kalau dari warga, kewajiban warga itu jangan hanya jadi pemilih pasif. Dia harus ikut aktif dalam ruang-ruang diskusi publik, komunitas, maupun musyawarah lokal. Bahkan hal sederhana kayak ikut rukun tetangga. Pun bagian dari demokrasi. Kadang kita merasa nggak punya pengaruh, tapi kalau semua berpikir begitu, ya demokrasi nggak jalan ya. Ya betul itu, demokrasi itu kan kolektif ya. Satu suara memang kecil, tapi banyak suara kecil bisa jadi perubahan besar. Dan mungkin kita perlu belajar dari sejarah juga ya, bahwa demokrasi itu diperjuangkan, bukan hadiah dari elit. Setuju banget, demokrasi nggak otomatis hadir. Ia tumbuh karena rakyat berani melawan, bersuara, dan menjaga akarnya. Kalau kita bicara konteks Indonesia nih, apakah ada tanda-tanda kuat bahwa oligarki sedang menguat? What? Sangat banyak. Salah satu indikasinya adalah keterlibatan para pengusaha besar dalam pendanaan partai politik. Mereka menandai kampanye, lalu setelah terpilih ada balas jasa dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Contohnya seperti kebijakan tambang, infrastruktur besar, atau bahkan regulasi buruh ya. Betul, undang-undang Cipta Kerja misalnya banyak dikritik karena prosesnya tidak transparan dan dianggap berpihak pada pengusaha. Ini menunjukkan bagaimana elit ekonomi punya pengaruh besar dalam membuat kebijakan nasional. Itu. Apa dampak langsung dari kekuasaan oligarki terhadap kualitas demokrasi kita? What? Dampaknya yang pertama, rakyat kehilangan kendali meskipun mereka memilih wakil, keputusan penting tetap dikendalikan oleh segelintir elit. Yang kedua, partisipasi publik jadi terbatas hanya pada momen pemilu. Tapi setelah itu suara mereka nyaris tak terdengar. Apakah ini alasan banyak orang mulai merasa apatis terhadap politik? Salah satunya iya. Ketika publik merasa suaranya tidak berpengaruh, kepercayaan pada demokrasi menurun. Mereka melihat bahwa sistem hanya melayani kepentingan elit, bukan rakyat. Kalau gitu nih, apa yang bisa dilakukan untuk melawan dominasi oligarki dalam sistem demokrasi kita? Ada 3 hal.
Yang pertama, reformasi dan akuntabel. Yang kedua, memperkuat partisipasi publik. Yang ketiga, memperkuat lembaga pengawasan dan media independen. Artinya rakyat tetap punya kekuatan, asal tahu bagaimana cara menggunakannya ya. Tepat sekali, demokrasi harus dibela terus-menerus. Kalau tidak, ia akan direbut oleh mereka yang punya modal besar. Dengan beberapa cacat bawaan. Cacatnya apa aja tuh? Pertama, politik uang. Kedua, maraknya dinasti politik. Banyak kepala daerah yang istrinya, anaknya, ataupun suaminya yang juga menjadi pejabat. Yang ketiga, kontrol elit, yaitu kontrol elit yang kuat atas partai politik membuat kaderasi dan transparansi sangat lemah. Dan itu semua bikin rakyat merasa demokrasi nggak relevan ya. What? Tepat, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak mengubah apa-apa. Ini bahaya banget. Demokrasi bisa kehilangan legitimasi dari bawah. Kalau bicara tentang demokrasi nih, kita nggak perlu. Kalau bicara tentang demokrasi nih, kita nggak bisa lepas dari partai politik. Tapi kalau jujur ya, banyak orang udah nggak percaya sama partai. Sayangnya itu benar. Partai sering dianggap hanya sebagai kendaraan politik elit. Minim pendidikan politik, minim keterlibatan politik. Akibatnya, jarak antara partai dan rakyat makin lebar. Sedang menguat. Sangat banyak. Salah satu indikasinya adalah keterlibatan para pengusaha besar dalam pendanaan partai politik. Mereka menandai kampanye, lalu setelah terpilih ada balas jasa dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Contohnya seperti kebijakan tambang, infrastruktur besar, atau bahkan regulasi buruh ya. Betul, undang-undang cipta kerja misalnya banyak dikritik karena prosesnya tidak transparan dan dianggap berpihak pada pengusaha. Ini menunjukkan bagaimana elit ekonomi punya pengaruh besar dalam membuat kebijakan nasional. Gitu. Apa dampak langsung dari kekuasaan oligarki terhadap kualitas demokrasi kita? Dampaknya yang pertama, rakyat kehilangan kendali. Meskipun mereka memilih wakil, keputusan penting tetap dikendalikan oleh segelintir elit. Yang kedua, partisipasi publik jadi terbatas hanya pada momen pemilu. Tapi setelah itu suara mereka nyaris tak terdengar. Apakah ini alasan banyak orang mulai merasa apatis terhadap politik? Salah satunya iya, ketika publik merasa suaranya tidak berpengaruh, kepercayaan pada demokrasi menurun. Mereka melihat bahwa sistem hanya melayani kepentingan elit, bukan rakyat. Kalau gitu nih,
Apa yang bisa dilakukan untuk melawan dominasi oligarki dalam sistem demokrasi kita? Ada 3 hal. Yang pertama, reformasi dan akuntabel. Yang kedua, memperkuat partisipasi publik. Yang ketiga, memperkuat lembaga pengawasan dan media independen. Artinya rakyat tetap punya kekuatan, asal tahu bagaimana cara menggunakannya ya. Tepat sekali, demokrasi harus dibela terus-menerus. Kalau tidak, ia akan direbut oleh mereka yang punya modal besar. Idealnya partai itu jadi jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan publik kan? Betul. Dulu. Betul. Tapi sekarang justru banyak partai yang sibuk cari kekuasaan, bukan menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka juga nggak transparan dalam mengambil keputusan. Misalnya dalam pencalonan pejabat publik gitu. Dan ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada partai, bisa muncul gejala apatisme atau malah populisme. Tepat sekali. Populisme muncul saat rakyat merasa ditinggalkan oleh sistem. Mereka butuh sosok yang mengerti mereka, walaupun kadang sosok itu manipulatif. Kalau kita lihat sekarang nih, banyak aktivisme yang pindah ke dunia digital. Demo bisa lewat petisi online, opini di medsos viral. Apakah itu bisa jadi peluang untuk demokrasi? Ya, sangat banyak. Salah satu indikasinya adalah keterlibatan para pengusaha besar dalam pendanaan partai politik. Mereka menandai kampanye, lalu setelah terpilih ada balas jasa dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Contohnya seperti kebijakan tambang, infrastruktur besar, atau bahkan regulasi buruh ya. Betul, undang-undang cipta kerja misalnya banyak dikritik karena prosesnya tidak transparan dan dianggap berpihak pada pengusaha. Ini menunjukkan bagaimana elit ekonomi punya pengaruh besar dalam membuat kebijakan nasional. Gitu. Apa dampak langsung dari kekuasaan oligarki terhadap kualitas demokrasi kita? Dampaknya yang pertama, rakyat kehilangan kendali. Meskipun mereka memilih wakil, keputusan penting tetap dikendalikan oleh segelintir elit. Yang kedua, partisipasi publik jadi terbatas hanya pada momen pemilu. Tapi setelah itu suara mereka nyaris tak terdengar. Apakah ini alasan banyak orang mulai merasa apatis terhadap politik? Merasa suaranya tidak berpengaruh, kepercayaan pada demokrasi menurun. Mereka melihat bahwa sistem hanya melayani kepentingan elit, bukan rakyat. Kalau gitu nih, apa yang bisa dilakukan untuk melawan dominasi oligarki dalam sistem demokrasi kita? Ada 3 hal. Yang pertama, reformasi dan akuntabel. Yang kedua, memperkuat partisipasi publik. Yang ketiga, memperkuat lembaga pengawasan dan media independen. Artinya rakyat tetap punya kekuatan, asal tahu bagaimana cara menggunakannya ya. Tepat sekali, demokrasi harus dibela terus-menerus. Kalau tidak, ia akan direbut
oleh mereka yang punya modal besar. Oke, dari seluruh diskusi kita hari ini, kita bisa melihat bahwa demokrasi di Indonesia memang berjalan, tapi tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan besar yang tidak terlihat di permukaan. Dalam teori, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Namun dalam praktik, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini, kekuasaan itu seringkali tersandera oleh kelompok kecil yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang sangat besar, yang kita sebut sebagai oligarki. Setelah selesainya kesimpulan yang telah diberikan oleh moderator tadi, berakhir pula ngobrol santuy pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa.地獄のナイフをつけてくよ